Selamat sore. Perkenalkan di sini nama aku Bekti Prasya Dewi. Aku sama teman aku Cindy Aulia Ridwan. Saya Muhammad Abizar. dan di sini kami baru ada di Desa Wisata Gulurejo. Tempatnya ada di Kulon Progo dan juga di sini kami untuk melengkapi mata kuliah kelembagaan dan kami dari kelas BPWC angkatan 25. Di sini kami nggak cuma bertiga nih teman-teman, tapi kami bersama. Ya, perkenalkan saya Violatif Dodi Prastianto. Saya Ketua Desa Wisata Gulurejo. Di sini nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Mas Baik. Dodi dan nanti mohon kesediaan dari Mas Dodi buat menjawab pertanyaan dari kami. Siap. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya Mas. Yang pertama nih, mungkin Mas Dodi bisa ceritakan secara singkat dulu background dari Desa Wisata Gulurejo ini. Oke. Dulunya kayak gimana, bisa terbentuk jadi desa wisata tuh prosesnya kayak gimana? Oke, baik. Secara singkat nih, Desa Wisata Gulurejo ini jadi ini Kak, berdiri dilandasi karena di Gulurejo itu ada produk unggulan namanya batik. Nah, dari situlah muncullah Desa Wisata Batik untuk mewadahi orang-orang untuk berkunjung ketika ingin berkunjung ke Desa Wisata Gulurejo itu. Nah, batik itu sebagai destinasi unggulan di Desa Wisata Gulurejo. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu itu mulai terbentuk desa wisata karena adanya kunjungan-kunjungan orang ke Desa Wisata Gulurejo ini. Oke. Nah, terus habis itu mulailah dikembangkan di 2 tahun terakhir ini kami mencoba untuk menambah destinasi di bidang agrowisata. Agrowisata. Ya, di agrowisata. Perkebunan gitu ya, Mas. Ada lengkeng dan anggur kayak gitu. Oke. Nah, kan batik tuh udah umum ya di desa wisata lain tuh ada. Apa nih yang membedakan Desa Wisata Gulurejo ini kan potensinya batik. Apa yang membedakan dari desa wisata lain? Oke. Mungkin itu adalah pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya ketika kenapa memilih batik sebagai destinasi unggulan, sebagai produk unggulannya. Batik kan di mana-mana ada. Iya. Nah, disitulah kami mencoba untuk mencari apa sih yang belum ada ditemukan di tempat lain. Nah, kami saat ini membuat namanya batik ini kecil-kecil kayak gini untuk edukasi. Jadi ketika yang edukasi biasanya itu konsennya menggunakan canting, Ya. kami konsen menggunakan cap. Nah, karena cap. kami ingin membuat tamu itu nyaman dulu dengan batik. Kadang ketika baru pertama, kamu udah pernah batik belum? Belum sih. Belum. Nah, besok kalau kamu coba menggunakan canting pertama kali, first kamu itu mencoba akan merasa sulit dan kayak wah aku malas nih. Tapi ketika udah menggunakan namanya canting cap itu nanti akan lebih mudah dan kayak satisfying, lebih puas gitu. Nah, rasanya itu lebih puas karena yang dihasilkan bagus. Nah, di situ kami combine antara cap terus ada di abstrak juga. Abstrak. Nah, untuk produknya seperti ini, kecil-kecil kayak gini. Berarti kalau ada wisatawan yang berkunjung ke sini mau praktek Nah. batik itu disediain paketnya tuh batik yang kecil-kecil. Ya, yang gini kecil-kecil kayak gini. Kalau yang model motifnya kayak gini tuh bisa dibikin dalam sehari bisa jadi. Bisa jadi. Nah, cocok ketika paketnya itu transit. Nah, dia datang itu transit nggak yang full di sini cuma 1 jam 2 jam ini bisa bikin kayak gini. Jadi 1 jam 2 1 jam jadi. Nah, Oke. biasanya ketika itu kan nunggu proses kering tuh. Nah, nunggu proses keringnya itu nanti biasanya mereka muter ke destinasi yang lain dulu. Nanti kami janjian besok ketemu di mana, kami antar atau nanti ketemu di mana atau menginap di hotel mana itu bisa. Oke. Nah, itu kalau Prosesnya cuma lagi, 2 jam, tapi produknya. kan itu nanti bisa dibawa pulang. Kayak dicendel kayak gini di rumah kan bagus. Ya, jadi jadi pajangan dinding. Nah, ada kayak semacam kenangannya, nggak cuma Disimpan doang. datang dan nggak ada kenangannya kan sayang banget Iya. ya seperti itu. Terus sambil dilihat-lihat tuh. Ini karya-karya dari wisatawan Nah, juga atau ada contoh beberapa dari sini? karya wisatawan, ada juga yang contoh dari ini sendiri. Kalau yang karya wisatawan kebanyakan dibawa pulang. Oh, Oh iya. Ya,
gitu. Oke, nah ini kan tadi udah cerita tentang potensi yang ada di sini, destinasi yang ada di sini tuh ada batik sama agro. Ada nggak sih Mas cerita unik di balik lahirnya destinasi di sini tuh? Oke, cerita unik nih seperti apa nih? Seperti apa? Kayak dulunya tuh ini dari nenek moyang tuh ada udah dari dulu ada batik di sini atau di sini tuh batik dari inovasi dari masyarakat karena adanya desa wisata. Nah, batik itu sebenarnya lahir dulu. Terus habis itu desa wisata itu sebagai respon yang seperti saya sampaikan tadi, adanya kunjungan-kunjungan. Awalnya masyarakat itu bingung. Diawali dari masyarakat sini tuh dulunya buruh membatik di kota, ya. Terus di tahun masih 1980-an lah banyak yang menjadi buruh dan kemudian mencoba untuk memulai sendiri membuat. Nah, dari situ ternyata membuat orang pengen berkunjung ke sini. Nah, disitulah hal-hal yang unik itu terjadi, adanya kunjungan orang kok mau yo. Katakanlah nih orang tuh kalau wisata itu mesti kayak pandangannya naik apa terus nanti di sana wisata ini foto-foto, nah foto-foto buat happy aja. Tapi di sini lebih ke deep and meaningful, lebih ke pengalaman yang dalam gitu. Experience-nya. Nah, banyak dulunya warga desa tuh yang merasa wah, masa ada orang yang mau berwisata di desa kayak gini. Nah, itulah lahirlah. Apalagi kalau yang mancanegara nih, yang kayak Eropa itu sebenarnya mereka batiknya kurang suka ketika dipakai baju. Tapi ketika dengan yang model dekorasi kayak gini dan dia membuat sendiri dibawa pulang, dia akan lebih suka. Itu kalau tamunya Eropa. Karena dia lebih ke experience-nya. Pengalamannya. Terus nih kalau ada yang kamu pernah melihat tentang desa wisata Nglurejo nggak di media sosial gitu? Jujur sebelumnya belum Mas. Belum ya? Iya. Baru pertama kali ini tahu. Ya tentang itu ya, tentang batik. Karena ya kembali lagi ketika saya menawarkan mesti apa bedanya batik di Nglurejo gitu. Ya, soalnya di Jogja apalagi di pusat kota, pusatnya wisatawan ke Jogja kan di pusat kota, di sana juga banyak batik. Apa nih bedanya sama ternyata itu. Bedanya ada di prosesnya sama hasilnya juga. Hasilnya dan membatik di sini itu adalah aktivitas lokal yang itu benar-benar menjadi mata pencaharian. Kalau guru saya bilang, itu senior saya itu bilangnya, nek orang batik orang liwet gitu. Kalau nggak batik nggak makan. Ya, jadi emang kebutuhan pokok dan mata pencaharian pokok di sini tuh itu. Ya sebagai orang kalau datang yang orang-orang kota itu, ketika lihat ibu-ibu batik itu dengan bangunan limasan Jawa itu, begitu lihat wah adem kayak. Rasanya pulang. Nah, gitu. Rasanya pulang bener banget. Ya, itu kalau untuk orang kota-kota itu langsung begitu lihat wah asik ya gitu terus nyobain. Oh iya. Tuh. Gitu. Oke, boleh mau ke pertanyaan selanjutnya ini lebih ke kelembagaannya ya Mas. Apakah ada kelompok masyarakat atau pemerintah atau bisa juga swasta yang paling aktif terlibat di desa wisata Nglurejo ini? Oke. Jadi desa wisata di Nglurejo ini ada bentuk sinergitas. Jadi tidak bisa desa wisata itu berdiri sendiri. Ini adalah wujud kolaborasi antara swasta, pribadi dengan komunitas seperti desa wisata yang saya lakukan. Ini saya sebagai organisasi di bawah kelurahan dan kelurahan sendiri support itu karena dibentuknya desa wisata. Nah di situ juga ada wujud Pokdarwes, Bumdes dan Dinas Pariwisata. Oh jadi keterlibatan antara masyarakat, UMKM, Bumdes, pemerintah desa juga. Karena kalau kita bicaranya sendiri desa wisata nih, tiba-tiba kita mau bikin desa wisata gitu. Apa yang mau dibikin? Iya. Nah, desa wisata itu kalau di kami di Nglurejo ini adalah wujud kolaborasi antar beberapa pihak nih. Semua ada beberapa UMKM. Nih di dalam desa wisatanya ada pembatik A, pembatik B, pembatik C dan masyarakat itu tergabung di dalam itu. Kolaborasi. Nah, itu dikolaborasikan menjadi satu namanya Desa Wisata Nglurejo. Nah, Desa Wisata Nglurejo ini di kepanjangan tangan dari kelurahan. Kepanjangan tangan dari Kelurahan Nglurejo. Ya, karena kami adalah sebuah lembaga
organisasi masyarakat yang dibentuk oleh kelurahan untuk merespon adanya desa wisata Gulurejo ini. Dengan potensi-potensi yang ada tadi, terbentuklah desa wisata itu untuk sebagai motor penggerak, untuk sebagai akselerator ya, untuk membuat desa wisata Gulurejo ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tuh. Oke. Itu tadi dari lahirnya desa wisata Gulurejo dari kolaborasi di sini. Untuk yang selanjutnya ini ada dari mungkin Pentahelix ya Mas. Pentahelix itu pertama ada dari akademisi. Nah dari akademisi ini mungkin bisa disampaikan sama Mbak Cindy. Nah kalau di sini tuh gimana sih Mas peran perguruan tinggi terus atau lembaga di riset di destinasi itu gimana gitu Mas? Jadi kayak peran akademisi dengan yang mendukung adanya desa wisata ya. Kayak beberapa waktu lalu juga ada sih dari beberapa univ yang melakukan riset nih. Terakhir itu ada yang ngechat saya juga terkait sentra batik. Dia mau riset nih dari banyaknya kunjungan itu, mampu nggak, layak nggak dibikinkan sentra batik. Jadi setiap orang yang datang ke desa wisata Gulurejo itu langsung punya meeting point yang bertemu dengan destinasi itu. Kalau untuk saat ini kami belum ada meeting point yang menghadirkan bahwa ketika datang itu langsung tahu oh ini adalah desa wisata batik. Karena kami untuk saat ini masih jadi kita harus visit dari meeting point. Masih terpecah-pecah gitu, belum ada meet point-nya, nanti kumpul di sini baru keliling di desa, nanti kembali lagi ke meet point. Kalau meet point-nya ada, tapi ada. Kalau yang kan kadang desa wisata itu ada yang merangkum dia jadi satu lokasi gitu. Kayak datang langsung membatik, langsung ini selesai gitu. Oh, di satu lokasi bersamaan. Ya, gitu. Karena kalau jelas itu dengan sistem itu mungkin bisa dirasa lebih efisien waktu karena tidak perlu mobile antara meeting point ke destinasi selanjutnya. Tuh, tapi itu masih menjadi gagasan dia. Nah, selain itu juga ada kemarin pengabdian masyarakat dari UNIF juga terkait si UMKM pembatiknya sendiri itu. Nah, kalau yang ada yang sangat membantu itu yang membuat saya membantu saya membuat rumus gimana caranya membuat itinerary, terus kayak membuat costing paket wisata. Kalau dulu kan kalau ada kunjungan ya berapa harganya ya kita masih nego-negoan dan ngitungnya kadang ngasal. Nah, begitu dari mahasiswa itu datang, mereka membuat ini Mas rumusnya dan sampai saat ini masih saya pakai dan itu sangat berguna. Itu peran dari akademisi. Nah, itu peran dari akademisi. Itu dari mungkin bisa disebutkan dari kampus mana atau dari pihak kursus lembaga atau mana gitu? Kalau yang itu tuh kemarin dari UGM. Dari UGM. Mbak namanya Mbak Dies. Oke. Oh, itu kakak tingkat kita. Oh, kakak. Iya, vokasi juga. Nah, itu Mbak Dies tuh bikin yang dia pakai kacamata itu bikinkan rumus itu dan saat ini saya pakai. Kemarin tak buat ada tabletop, kita ketemu dengan kayak buyer agen-agen travel gitu. Itu tak pakai dengan rumus itu lebih efektif ketika ditanya kamu mau kasih aku berapa. Kadang kan ada agen komisi gitu. Ketika nggak ada rumus itu kita cuma ngomong ceplos tapi kita 10% padahal kita boncos. Nah, dengan itu kita tidak boncos lagi. Malah untung makanya rumus itu sangat berguna. Itu peran akademisi. Oke. Untuk ada mungkin seperti program pelatihan atau penelitian atau magang mahasiswa di sini tuh biasanya topik apa yang paling sering diteliti di sini dan mungkin manfaat untuk pengelolaan destinasi itu apa, Mas? Kalau yang diteliti itu masih kebanyakan tentang kunjungan dan pemasaran. Pemasaran kan menjadi PR ya untuk desa wisata, apalagi dengan keterbatasan di desa ya seperti itu ya. Baru di akhir-akhir tahun ini kita mulai sadar tentang digitalisasi. Nah, peran mahasiswa akademisi datang itu membawa sebuah perubahan yang awalnya konvensional apa-apa lewat ya mungkin dulu masih media cetak koran ya. Tapi sekarang pakai digitalisasi, gimana caranya menggunakan
iklan-iklan yang berbayar maupun yang tidak berbayar kayak gitu. Untuk lebih inovasi dan lebih menarik gitu dilihat oleh calon-calon customer gitu. Oke. Untuk move ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari bisnis atau swasta. Bisa disampaikan sama Mas Biza. Sejauh ini bagaimana peran pelaku usaha seperti hotel, agen travel, UMKM ataupun restoran dalam mendukung destinasi desa wisata Gulurejo ini? Oke. Jadi peran restoran, Iya, hotel, UMKM gitu akomodasi iya. Untuk mendukung adanya desa wisata. Iya. Destinasi wisata. Mungkin dari promosi atau paket wisata atau mereka kolaborasi sama sini. Oke, beberapa waktu lalu juga kami menawarkan kolaborasi dengan Swiss Bell Hotel di Yogyakarta International Airport itu. Karena di bandara. Yogyakarta International Airport kan ada di area Kulon Progo dan kami adalah bagian desa wisata Gulurejo di Kulon Progo itu. Nah, dari itu kami menawarkan paket ketika orang itu ke Jogja itu sekarang masih banyaknya maunya ke kota. Langsung ke kota. Sedangkan dari YIA turun langsung ke kota kan sayang banget. Iya. Nah, di situ kami mencoba menawarkan. Nah, ketika ada tamu, tolong ditawarin paket kita. Nah, di paket itu karena lokasi kami itu sebenarnya sangat strategis. Dari YIA ke kota itu melewati desa wisata Gulurejo. Oh, lewat sini. Ya, kan ini rutenya lewat jalur selatan ataupun lewat jalan Wates, semuanya lewat area Gulurejo. Tinggal kanan atau tinggal kiri. Nah, itu bisa kalau mau menunggu nih, katakanlah nanti dari bandara atau mau check-in ke hotel yang ada di kota, itu masih nunggu beberapa jam, cocok ketika ini. Makanya kami juga menawarkan paket kami di Yogyakarta International Airport gitu. Berarti itu yang dari Swiss Bell tadi. Swiss Bell ada tuh. Dan kayak sekarang kan kayak Badan Otorita Borobudur kan menjual Borobudur Prambanan jadi satu tiket. Nah, banyak juga yang agen travel itu membawa ketika dari Borobudur itu ke Prambanan lewatnya ke sini. Jadi nggak langsung Borobudur Prambanan, tapi singgah dulu di sini. Singgah kayak tamu-tamu. Kebanyakan kan orang melihat Borobudur Indonesia itu Borobudur. Iya, itu juga ajaiban dunia. Nah, itu masuk ke situ, terus nanti ke Prambanan itu lewatnya banyak yang mampir ke sini. Biasanya dibawa oleh agen-agen travel gitu. Oh, jadi dari Borobudur ke desa wisata Gulurejo lalu ke Prambanan. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Banyak dan sering terjadi. Nah, selain itu desa wisata Gulurejo kalau bicara tentang restoran atau rumah makan itu, kami desa wisata Gulurejo itu untuk meeting point-nya berkolaborasi dengan namanya Selogiri Kitchen and Space. Nah, itu salah satu UMKM yang ada di desa wisata Gulurejo. Nah, ketika datang pertama kali ke desa wisata Gulurejo, akan kami arahkan untuk ke Selogiri. Habis itu nanti akan berkunjung ke destinasi yang lain kayak gitu. Terus apakah ada dukungan sponsorship dari swasta gitu? Sponsorship swasta sangat ada. Itu contohnya apa? Contohnya, nah untuk yang gini Kak, batik sendiri itu kan punyanya perorangan. Iya. Nah, itu masuknya swasta nggak? Itu masuknya mungkin nanti UMKM ya? di komunitas, bentar. Wira swasta. Wira swasta. Kalau yang swasta itu sifatnya seperti apa? Yang swasta Untuk itu swasta kayak itu, travel, terus kayak hotel, sama ya UMKM juga masuk di sini. Oh iya, masuk di situ ya. Itu jadi kayak lebih, yaitu desa wisata sebagai kepanjangan tangan kelurahan, yang itu berarti kan kami adalah di bawah naungan pemerintah, dan itu kami berkolaborasi dengan BUMDes, berkolaborasi dengan ini UMKM. Dan kayak Selogiri tadi kan adalah salah satu unit usaha milik perorangan yang kami jadikan sebagai meeting point tuh, karena wujudnya kolaborasi Kak. Berat kalau berdiri sendiri. Berarti yang apa? Restoran yang ada di sini itu apa mitranya Selogiri itu juga yang apa? Rumah makan yang di sini tempat ini. Iya.
Itu mitranya desa wisata juga. Jadi kayak gini, desa wisata juga punya brosur yang ditaruh di Selogiri. Jadi ketika ada tamu yang membeli, yang berkunjung itu nggak selain makan, dia juga melihat brosur kami. Kemungkinan di kemudian hari bisa di ini, bisa ini kemudian hari ketika mau itu bisa di scan barcode. Oh. Grafting itu apa Mas? Grafting itu menyambung pokok pohon dengan pucuk daun unggul, pucuk batang unggul. Jadi batang yang kuat di Batang pokok. Beda kalau cangkok kan ini kalau Batangnya. itu tuh seperti membuat varietas baru. Nah, anggur kan yang bagus kan batang bawahnya pakai anggur Jawa, terus nanti yang atasnya baru anggur impor. disambung yang impor. Kayak gitu. Kolaborasi, persilahan. Kalau nggak gitu nggak kuat. Iya, oke. Oh ya, makanya di sini juga ada paket yang tadi agro tadi ya. Agrowisata. Tuh, grafting anggur nanti pakai. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya nih Lanjut. ada dari pihak komunitas nih. Nah, bagaimana masyarakat lokal nih dilibatkan dalam pengelolaan destinasi, Mas? Mungkin ada dari Pok Darwis, terus ada masyarakat tuh terlibat di penyediaan atraksi budaya atau homestay-nya, dan juga mungkin ada cara masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa wisata ini. Oke. Jadi desa wisata Glurejo ini juga adanya Pok Darwis. Karena bisa dibilang gini ya, Pok Darwis itu yang tidak cuan, dia kelompok-kelompok yang sadar wisata. Ya, yang nggak profit gitu nggak ya. non profit. Kalau yang desa wisata kan profit. Nah kami di desa wisata Glurejo ini Pok Darwis sebagai polis, pengawas. Intinya mengawasi jalannya kami desa wisata Glurejo ini dalam apa sih yang menjadi tantangannya itu nanti Pok Darwis yang akan memecahkan. Nah kami sebagai ini eksekutor itu biasanya diskusi dengan Pok Darwis itu untuk membuat keputusan. Jadi tidak semata-mata langsung action. Karena untuk menggabungkan beberapa destinasi itu sangat perlu peran Pok Darwis. Karena beberapa destinasi itu juga tergabung di dalam kelompok Pok Darwis. Nah di situ menjadi wujud kolaborasi. Selain itu di agro sendiri tuh kami berkolaborasi. Jadi agrowisata itu dikelola oleh kelompok tani. KWT, Kelompok itu wanita tani. ya. Kelompok tani namanya Unggul Subur. Ya. Terus untuk kayak ada kunjungan banyak nih gitu. Ya. Itu kami kolaborasi sama KWT juga. Kadang sebagai penyedia layanan makan dan minumnya itu nanti yang membantu dari KWT. Yang menyediakan tuh dari kelompok wanita tani itu tadi. Tuh. Nah, di situ apakah ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya kayak UMKM, homestay, terus pelatihan. Nah, terus apakah produk di sini tuh ada yang Produk lokal. ya produk lokalnya tuh udah dikembangkan gitu, Mas? Oke. Kalau untuk pemberdayaan itu ada program setiap tahunnya itu ada dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Dari dinas langsung. Dari dinas itu yang memberikan support. Jadi kami dari desa wisata itu mengirimkan beberapa anggota kami, kadang kayak outbound, terus ada yang digitalisasi, terus ada yang homestay kayak gitu. Itu nanti yang memfasilitasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Jadi nanti tenaga-tenaga yang atau teman-teman yang dikirim pelatihan selama 3 hari itu harapannya bisa mempunyai basic skill untuk membuat Glurejo ini lebih standar lah ketika mau dikunjungi tamu, biar lebih mengenal hospitality juga, Pelayanan. Ya, gitu. Ya. Terus Apa nih? Dari pemerintahnya sendiri itu kira-kira proses regulasinya bagaimana ya Mas? Regulasi yang seperti apa nih? Mungkin apakah ketika pertama kali desa wisata ini dibuka izin usahanya itu rumit atau tidak? Oke. Lalu apakah ada regulasi dari pemerintah yang menghambat perkembangan destinasi wisata ini? Oke, kalau dari segi pemerintah kelurahan ya, Iya. nah yang jelas pertama memberikan SK surat keputusan kelurahan sebelum dimintakan ke kabupaten itu harus dituliskan oleh kelurahan. Jadi
kayak kelurahan harus mengizinkan ini untuk menjadi anggota orang A, B, C, D, E sampai Z itu ini adalah anggota Desa Wisata Ngulurejo. Itu nanti surat izin ke kabupaten di SK-kan. Nah, nanti turunlah SK Bupati. Nah, setelah itu jadi di sini juga ada namanya Sultan Ground. Tanah yang boleh digunakan tapi nggak boleh dimiliki. Miliki, itu adalah Sultan Ground. Nah, beberapa destinasi yang ada di tempat kami termasuk di agrowisata dan di pemandangan alam yang di area Gunung Pecok itu juga menggunakan Sultan Ground. Jadi izin itu alhamdulillah juga saat ini sudah di beberapa sudah mendapatkan palilah izin untuk menggunakan, karena itu harus mendapatkan izin dari pihak Panitikesmo Kancingan. Itu dari pihak keraton. Nah, itu kan melewati dinas, nggak jadi desa wisata nggak hanya melibatkan dinas pariwisata tapi juga melibatkan kayak di Pertaru, dinas tata ruang, kayak gitu. Itu juga udah masuk proses perizinan digital OSS gitu udah. Kalau OSS belum nggak. Untuk saat ini belum, mungkin bila mana nanti mau membantu. Siap. Kelanjutannya. Masya Allah. Itu Regulasi berarti di sini udah seperti itu regulasinya ya. untuk regulasi seperti itu. Ya, kadang gampang-gampang angel lah. Ada yang mungkin menghambat nggak Mas dari regulasi di sini tuh? Kalau yang menghambat itu mungkin ini Kak, kayak beberapa kebijakan yang sering berubah setiap tahunnya, dan prioritas pembangunan, mungkin kesadaran tentang ini loh desa wisata itu seharusnya lebih bisa membuat masyarakat tuh ekonominya meningkat. Karena kalau kita bicara desa wisata harusnya kita melihat pertumbuhan ekonomi. Karena jujur saya udah 3 tahun ini ada di desa wisata. Saya dulu ex hotel dari hotel, terus saya memutuskan untuk hidup di desa. Itu saya nggak slow living itu beda. Nek slow living besok nek wis income gede banget ya. Jadi kayak beli mungkin pulau slow living gitu. Itu lebih kayak ini ya, menginspirasi. Jadi di Instagram gitu namanya dari desa menuju dunia. Nah, itu dari desa untuk desa ya Mas, beda. Jadi dari desa untuk dunia, gimana melalui kita teman-teman desa wisata Ngulurejo ini kita bisa membuat desa wisata Ngulurejo ini dikenal sampai ke dunia. Nah, itu saya tulis di tagline saya di Instagram. Kata-kata adalah doa ya. Kata-kata adalah doa, karena ya kalau mengingat ini banyak hal yang saya lalui saat ini itu karena ini Kak, kayak beberapa waktu lalu teman saya datang nih, saya kan ditanya dulu cita-cita saya pas SMA itu cita-citanya apa nih, saya dulu jawabnya catering sama usaha makanan, padahal itu belum punya gambaran apa-apa. Ya, tapi sekarang ya saya bergelutnya di dunia F&B. Ya, doa kita hari ini mungkin akan dijabah oleh datang di masa yang nggak kita tahu gitu. Jadi itulah harapan desa wisata Ngulurejo itu, harapannya bisa seperti kalau kita ya bilang desa wisata itu cakep-cakepnya aja di Bali tuh. Ketika melihat Indonesia ada di Bali. Nah, harapannya kita tuh bisa seperti di sana gitu. Membuat orang tuh nyaman di sini gitu. Melokal gitu. Melokal. Wisata nggak harus yang naik roller coaster gitu ya. Kan lebih memaknai aja ya Mas ini. Oke, untuk yang dari media nih Mas, kita tadi belum bahas yang media. Bagaimana nih peran media, influencer atau mungkin selebgram, selebtok juga influencer dalam promosi destinasi di sini? Oke, jadi kayak Kulon Progo sendiri kan punya media sosial juga, dan beberapa ada akun yang mengatasnamakan Kabupaten Kulon Progo, kayak visit Kulon Progo, terus visiting Jogja, kayak gitu, panorama juga. Itu ketika kami bikin konten reels, itu kami chat, nanti kami kolaborasi ya, itu diterima di ACC. Nah itu dengan nggak ribet ya? Nggak ribet. Kadang kita cuma iseng mention atau kita undang kolaborator gitu, tanpa kita chat itu pun udah diterima. Nah itu adalah wujud kayak
brand akun-akun medsos besar di Jogja itu Mendukung. aware tentang desa wisata, dia support banget kalau kayak gitu. Kadang kaget nih ketika ada notif ini, kok viewsnya banyak gitu lah. Ternyata oh iya kolaboratornya diterima gitu, kaget gitu kadang dan mereka juga saya rasa dia juga mendukung adanya desa wisata karena nggak melulu Jogja itu tentang Malioboro, tapi ada Jogja di sisi lain yang masuk-masuk itu. Yang ring satu doang. Jogja tuh luas. Jogja luas, jadi ketika orang bilang Jogja ini mana Malioboro, tapi cobalah Jogja di sudut-sudutnya. Kalau bilang hidden gem gitu. Hidden gemnya Jogja. Ini salah satu hidden gemnya. Hidden gem banget ya dari Jogja jauh kan ya. Soalnya menarik banget nih Mbak. Itu lebih ke experience saja Kak. Kalau ini lebih dalam nanti ketika tahu prosesnya. Kadang orang yang membeli batik itu kadang wah ini kok Motif harganya itu. mahal ya, motifnya ini Mahal di nah prosesnya. mahal di prosesnya. Ketika udah bikin ini nanti sampai galeri saya mau beli ini harganya berapa 1,6 gitu. Ya udah ambil aja. Karena dia udah merasakan betapa sulitnya membuat batik. Tapi kami mengenalkan di sini batik itu dengan hal yang mudah. Gitu. Oke. Nih satu lagi Mas nih. Strategi promosi apa nih yang paling efektif di Desa Wisata Gulurejo ini? Strategi yang paling efektif. Nah, promosi ya. Iya. Promosi. Nah, promosi yang pertama tetap adalah kolaborasi antara agen travel karena mereka yang mempunyai calon-calon customer yang akan dibawa. Itu yang ada satu. Terus yang saat ini kami mulai mencoba itu ya jelas pakai digitalisasi. Ada beberapa segmen ketika kita menggunakan media sosial itu langsung end user. Tapi kalau kita agen travel jelas ya kita harus menyediakan agen komisi. Itu mempunyai target market masing-masing. Ketika end user kita bisa menggunakan namanya saat ini Instagram, TikTok, YouTube. Nah, yang terbaru ini kami pakai My Ads. Jadi My Ads. Jadi itu broadcast pesan itu yang kami titik di bandara. Oh, di sini udah sampai ke situ ya, itu teknologinya. Itu kayak terbaru masih bulan Agustus kemarin diuji coba. Jadi bisa diukur radiusnya karena 1 kilo nih. 1 kilo dari bandara atau di bandara aja ketika orang yang turun menggunakan provider Telkomsel dia nanti akan menerima SMS dan ada linknya. Nah, nanti akan mengarah ke yang ini tadi websitenya Desa Wisata Gulurejo. Itu. Keren. Nah, Keren banget. Mes sama sini. Aku lupa nih ngomong tentang pentahelik. Ya. Jadi di Dinas Pariwisata Kulon Progo itu kan setiap tahunnya ada lomba. Nah, di situ tuh melibatkan beberapa elemen kan pentahelik tadi ada apa tadi? Akademisi, terus pemerintahan, terus swasta, media, komunitas. Nah, juga. itu sebenarnya Dinas Pariwisata sudah melibatkan itu. Nah, untuk lomba-lomba itu jurinya itu dari 5 elemen itu, semua dilibatkan. Jadi ada influencernya ada terus pemerintahan ada, terus swastanya ada, terus medianya ada, akademisinya ada. Nah, kayak Gusti Bendoro. Ya, Nah, Gusti Bendoro itu kan dia selaku ketua Badan Promosi Pariwisata DIY itu sebagai juri juga. Terus kayak Pak Bobi itu sebagai ketua GIPI ya. Iya. Iya deh kayaknya. Ya, ketua GIPI DIY itu dia sebagai juri juga. Nah, Bu Marta sebagai influencer, Pak Okto sebagai media dari surat kabar atau berita apa. Terus ada yang satu Bu Ani itu dari akademisi. Nah, komponen penilaian itu membuat men-challenge teman-teman yang ada di desa wisata ini untuk menyesuaikan. Jadi sebelum lomba itu kita dikasih juklak juknis gitu, besok lombanya tentang ini gitu, itu baru. Nah, nilai indikatornya itu dari beberapa itu. Nah, makanya dari sudut pandang yang berbeda-beda itu membuat kami ya juga tergugah. Ada insight dari akademisi ada, dari pemerintah ada, dari agen travel ada, kayak gitu. Oke, keren banget berarti Gulurejo di sini udah
dari media udah oke, dari komunitas juga udah oke, dari masyarakat lokal juga mendukung adanya desa wisata di sini. Juga dari respon positif juga ya dari pemerintahnya. Iya, ada Sangat respon support positif. pemerintah. Pemerintah di Kulon Progo juga responnya positif ke desa wisata ya. Bahkan dari lomba juga udah melibatkan 5 elemen yang ada di Pentahelix Benar tadi. sekali. Udah sangat-sangat keren dan sesuai banget sama tema kita di mata kuliah kelembagaan. Itu. Oke nih, karena kita udah sampai di penghujung pertanyaan tadi ya Mas. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Oke, Yo baik. Latif Dodi buat waktunya, Ya. buat kesempatannya, buat kita boleh berkunjung ke sini dan juga boleh sharing-sharing sama Oke. Mas Dodi. Um. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan dulu nih Mas, dan juga untuk closingnya boleh kita salam pesona Oke, Indonesia. salam pesona Indonesia itu wajib banget. Apalagi kita Mungkin Mas wisata. Dodi yang pimpin. Oke, kita bicara salam pesona Indonesia. Jelas dong wisata. Ya, Wonderful Indonesia. Kita lihat kamera saja. Oke, salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Jogja istimewa. Sambanggo monggo. Sambanggo itu Kulon Progo. Jadi Sambanggo monggo. Sambang gunung, sambang gisik, sambang gawe. Weh. Nah, jadi mungkin untuk selanjutnya kami boleh izin untuk mungkin ambil video, ambil gambar-gambar Siap. di sekitar Baik, sini Kak. Mas Dedi. Siap, Oke. ya. Terima kasih Mas Dedi. Ya. Selamat datang di Desa Wisata Gulurejo, di mana budaya dan alam hidup berdampingan dengan indah. Di sini, para wisatawan mengikuti workshop membatik, mewariskan malam, melestarikan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di setiap pola yang tercipta adalah jejak kecil untuk menjaga budaya tetap bernafas. Tak jauh dari tempat membatik, hamparan agrowisata menyambut siapa saja yang datang. Kebun anggur dan kelengkeng tumbuh sangat subur, menghadirkan ketenangan yang jarang ditemui di kota. Mari berkunjung ke Gulurejo dan rasakan budaya, nikmatnya alam, dan temukan kedamaian yang mungkin sudah lama kita rindukan.